Dalam waktu dekat, pelatih timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong diprediksi akan segera mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Sejauh ini sendiri, Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang mengumumkan nama pemainnya yang sudah dipanggil timnas. Dia adalah Dimas Drajat. Bagaimana tim lainnya? Sejauh ini belum dikonfirmasi. Tapi yang pasti, Coach Yong Ki-hoon yang merupakan pelatih striker baru timnas Indonesia bakal memiliki opsi-opsi menarik untuk menyegarkan wajah lini serang timnas setelah kurangnya nilai positif dari Coach Shin Tae-yong berikan di sektor tersebut di laga terakhir timnas Indonesia. So, inilah sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih striker Yong Ki-hoon untuk meningkatkan kualitas lini serang tim Garuda. Mendahului PSSI, Persib Bandung akhirnya mengumumkan nama pemainnya yang bakal bergabung ke skuad timnas Indonesia. Satu-satunya nama dari tim Persib adalah Dimas Drajat, di mana itu artinya sosok seperti Mark Klok hingga Edo Febriansyah yang biasa dipanggil Shin Tae-yong sebelumnya tak akan bergabung dengan skuad tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia saat timnas Indonesia bakal menghadapi Arab dan juga Australia. Di sisi lain, masuknya Dimas Drajat sendiri membuat banyak prediksi mulai bermunculan, terkhusus soal siapa saja penyerang yang bakal mengisi skuad tim Garuda. Umumnya, timnas biasa memanggil paling tidak 5 hingga 6 pemain untuk posisi penyerang. Di sini, kami pikir pelatih striker timnas Indonesia Yong Ki-hoon bakal memiliki opsi-opsi yang menarik karena beberapa pemain timnas tampil cukup impresif di level klub. Oke, nama pertama yang sudah resmi dipanggil jelas Dimas Drajat ya. Penyerang asal Persib ini tampil menawan saat ternyata dirinya bisa dimainkan di posisi sayap kanan oleh Boyan Hodak di Persib Bandung. 1 assist bahkan telah Dimas Drajat buat ketika Persib mampu mengalahkan tamunya PSBS Piak di laga perdana. Dan ada 2 pemain di sana. Sikat, Nama kedua yang bisa jadi opsi lini serang selanjutnya adalah Stefano Lillipali. Pelatih Yong Ki-hoon sendiri telah melihat penampilan Lillipali secara langsung saat menyaksikan laga Borneo di PT IKA, di mana saat itu Lillipali tampil mengesankan dengan 1 assist dan 1 gol yang membantu Borneo menang 3-1 atas Semen Padang FC. Perlu dicatat juga, musim lalu Lillipali juga tampil mengesankan saat jadi pemain terbaik Liga 1 dengan catatan 11 gol dan 17 assist di sepanjang musim. Sayang, saat itu Shin Tae-yong masih belum memilihnya. Namun dengan penampilannya yang konsisten dan bagaimana Coach Yong menyaksikannya secara langsung, potensi Lillipali untuk dimanfaatkan Coach Shin di round 3 ini kembali terbuka lebar. Masih Berguinho dan tendangan dari Berguinho dan Bribo, berikan semangatmu. Lillipali crossing kepada Leo Gaucho. Tidak dipercaya pemirsa. Bagaimana Berguinho tiba-tiba lepas dari pengawalan para pemain dari Semen Padang dan sekarang lebih berisi dan Stefano Lillipali sendiri mengomentari soal potensinya gabung timnas dengan baik. Ditanya soal peluangnya untuk kembali ke timnas, ia mengaku akan sangat bangga jika Coach Shin mau untuk memanggilnya di skuad tim Garuda. Selain Lillipali dan Dimas Drajat, dari Liga 1 sebenarnya masih ada beberapa pemain yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih striker timnas Yong Ki-hoon. Seperti Sananta yang tampil impresif di Piala Presiden bersama Persis Solo, Egy, hingga Witan Sulaiman yang merupakan andalan timnas di skuad U23 dan skuad senior akhir-akhir ini.
Sementara itu, untuk pemain timnas yang bermain di luar, kita masih punya Ragnar dan Rafael Strijk. Rafa sendiri saat ini sudah naik kelas saat dipercaya untuk bermain di timnas senior oleh timnya ADO Den Haag. Jelas, kami pikir Rafa akan masih menjadi pilihan utama Coach Shin Tae-yong. Begitu pula Ragnar, yang baru-baru ini telah resmi bergabung dengan tim Belgia FC Dender. Dari nama-nama yang telah disebutkan, maka total ada 6 penyerang timnas yang berpotensi dipanggil untuk round 3 September nanti. Nama-nama mereka bisa saja berubah, apalagi jika Shin Tae-yong memanggil John Schreven atau mungkin Ole mau dan siap bergabung ke timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, nama Ole tengah gencar dihubungkan kembali dengan PSSI, usai dirinya di-follow Erick Thohir dan memfallback-nya kembali. Persaingan semakin ketat. Dengan bersinarnya Stefano Lillipali, begitupun juga Rafael Strijk, serta John Schreven yang bisa berpotensi gabung ke timnas senior, maka ini akan sangat bagus teman-teman, karena jelas persaingan untuk memperebutkan sektor lini serang tim Garuda bakal semakin berat. Tak ada jaminan bagi mereka untuk jadi pemain utama di lini serang, karena hanya mereka yang bisa perform lah, yang bakal mendapatkan panggilan hingga bermain di starting line up. Menariknya, tidak hanya di pos lini serang, persaingan di skuad tim Garuda akan semakin ketat di pos lainnya juga. Di tengah, Mark Locke bahkan telah jadi korban saat tak dipanggil tim Garuda. Pasalnya, di area tersebut Coach Shin sudah punya pemain seperti Tom Hai, Nathan yang ternyata bisa main di tengah, hingga Ivar Jenner. Sedangkan di belakang, masuknya Kelvin Verdong membuat persaingan di fullback makin ketat juga. Dan ini jelas sangat baik. Kami pikir inilah persaingan sportif yang sangat diinginkan para penggemar timnas, dan Coach Shin jelas telah melakukan pekerjaannya dengan objektif. Strategi yang tepat. Memiliki banyak pemain artinya memiliki banyak opsi atau pilihan yang bisa digunakan pelatih guna menyesuaikan dengan skema dan strategi timnas. Sebagai contoh, jika timnas membutuhkan penyerang yang bisa merusak permainan dengan kemampuan individu dan holding with the ball bagus, maka Ragnar dan Rafael Strijk adalah opsi yang pasti dibutuhkan Coach Shin Tae-yong. Namun jika Coach Shin butuh pemain yang finishingnya bagus di depan gawang, maka Sananta adalah harapan saat ini, selain ada Dimas Derajat hingga John Schreven. Tentu Coach Yong punya banyak hal yang perlu diimprove dan harapannya memang begitu, di mana didatangkannya pelatih khusus striker seperti Coach Yong bisa meningkatkan penampilan dari para penyerang tim Garuda. Oh iya, tentu ada harapan penyerang yang telah matang di level elit seperti Ole Romani yang bisa jadi opsi penyerang timnas juga selanjutnya. Sekarang fokusnya ada di Liga Kontra Arab dan Australia. Indonesia terlebih dahulu akan bermain menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada 5 September. Secara umum, timnas diprediksi akan bermain bertahan dan mendapatkan hasil imbang saja sudah cukup bagus. Sembari mencuri-curi counter, siapa tahu bisa mengejutkan untuk mendapatkan 3 poin. Di poin pada laga kontra Arab ini, kami pikir penyerang yang memiliki kecepatan untuk melakukan counter akan jadi pilihan paling masuk akal Coach Shin Tae-yong. Sedangkan 5 hari setelahnya atau 10 September, timnas akan menghadapi Australia di GBK. Dan untuk kali ini, harapannya timnas bisa lebih menyerang untuk mendapatkan poin penuh, meski akan sangat sulit menghadapi tim sekelas Australia. So, jadi itulah cerita soal deretan striker yang bisa dimanfaatkan Coach Yong Ki-hoon di skuad tim Garuda.
jelang laga kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia. Gimana menurut kalian? Siapa striker pilihan kalian jika jadi pelatih? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.